Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semuanya. Jangan lupa, salam bahagia juga. Alhamdulillah kita sampai di sesi yang kedua untuk hari ini, yaitu Bapak Aji Dwi Pratikno akan melakukan praktik pembelajaran inovatif yang keempat. Ya, sudah siap Pak Aji? Alhamdulillah sudah Bu, Sudah siap, anak-anak juga sudah siap ya? sudah Oke, mungkin sedikit diceritakan kelas berapa yang hari ini belajar bersama, kemudian materinya apa? melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan tag editorial, di Ya, mana di sini saya akan menyajikan KD 3.5. Sebenarnya ini KD untuk yang pertama, tapi untuk urutannya saya taruh di terakhir. ya. Jadi berkaitan dengan isi tag editorial, kemudian pendapat, alternatif solusi, simpulan, dan fakta dan opini. Itu yang akan saya ajarkan pada pertemuan hari ini. Ya, Jadi baik Pak seperti itu. Aji karena sudah siap, murid juga sudah siap. Kita berdoa dulu agar nanti selama perjalanan PPI keempat ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun ya. Mudah-mudahan. Silakan Pak Aji, berdoa disilakan. Berdoa selesai, silakan bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang tag editorial. Masih ada yang ingat? Apa? Struktur dan unsur kebahasaan teks editorial. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan materi teks editorial, di mana KD-nya itu adalah KD 3.5. Dulu. KD tentang mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Sebelumnya, kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Nih, berarti semuanya hadir ya. Cuma tadi ada yang dipanggil kayaknya Mbak. Siapa ya? Paduan suara. Boleh Laning, silakan untuk menuju ke sana. Ya. Iya, tidak apa-apa. Sama-sama. Oke, langsung. Nah, adapun indikator pencapaiannya, jadi nanti kalian itu yang pertama itu adalah mengidentifikasi isi teks editorial. Dan yang kedua, mengidentifikasi pendapat. Ketiga, mengidentifikasi alternatif solusi. Yang keempat, mengidentifikasi simpulan, dan yang terakhir itu kalian mampu membedakan antara fakta dan opini dalam teks editorial. Oke. Nah, kenapa? Nah, Pak Guru akan menyajikan video terlebih dahulu. Selamat sore ya. Ya udah, Pak Guru dari YouTube saja. Maaf.
Tolong diperhatikan. Negeri di mana aku sangat merindukan setiap nafas, setiap detik, setiap waktu. Kasihku, negeri ini begitu indah, makmur, dan subur, seperti ladang permata, sopan, dan suka kalau mereka begitu terbuka, semua membuatku senang dan bahagia. Kasihku, negeri ini akan sentosa. Siapapun pasti akan merasa nyaman di sini. Seperti duduk di sofa. Di negeriku, Suaranya kenal. banyak langsung anak berangkat ke sekolah. Orang tua pergi bekerja, mencari nafkah yang halal. Semua hidup sehat, semua hidup rukun dan harmonis. Kasihku, aku baru saja terbangun. Rupanya aku bermimpi. Aku takut. Ternyata di sini masih gelap. Kasihku, mungkin selama ini aku terlalu jauh darimu. Melupakan pesan-pesan dalam suratmu terdahulu. Kasihku, ku tahu jalan ini panjang dan melelahkan, tapi pasti ini jalan kemenangan. Di ujung jalan ini, ku yakin ada cahaya yang terang benderang. Nah, nah, gimana setelah kalian menonton video tadi? Nah, ada pesan yang ingin disampaikan dalam video tersebut. Salah satunya adalah keadaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu, buatlah argumen singkat dari video tersebut. Rolet. Siap. Ya. Sudah bersiap? Ya. Satu. Mas Jovan. Halo Mbak Jovan. Mana Mbak Jovan? Oh, Mas Jovan. Ini sebelahan dengan Lelaning, biasanya roletnya berhenti di Lelaning ya. Ini sebelahan. Ya, gimana? Tadi sudah melihat video. Ya, ada argumen apa yang akan kamu sampaikan setelah kamu melihat video tersebut? Setelah saya menonton video yang ada, saya berargumen terkait dengan keadaan Indonesia saat ini. Keadaan Indonesia saat ini seperti dua sisi mata uang. Satu, Indonesia adalah negeri yang kaya akan potensi sumber daya alam. Dua, kebinekaan Indonesia. Tiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Di dalam video tersebut, sekali gambar-gambar dari luar Jawa. 4. Negeri yang aman tidak memandang suku, ras, budaya.
Namun di sisi lain masih banyak permasalahan yang sedang dihadapi. Kesenjangan ekonomi dampak COVID. 2. Banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi. 3. Sempitnya lapangan pekerjaan. 4. Negeri maritim yang impor bahan pangan. Makanan pokok Indonesia seperti beras, jagung, gandum, kedelai, cabai, hingga bawang diimpor. Sudah, Mbak? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, kita kasih aplaus terlebih dahulu. Sudah menemukan apa yang ada di dalam video. Video tersebut memang video sedikit sindiran, sedikit mengungkap isu-isu yang sedang ramai di masyarakat. Tadi gambarnya itu yang pertama ada apa? Lautan. Setelah itu ada orang yang sedang melakukan suap ya. Itu ada perbandingan antara dua sisi seperti keping. Apa tadi Mbak menyebutkan apa? Koin keping ya. Ya, itu ada kebalikannya. Jadi memang itu yang ada di dalam masyarakat. Jadi di sini salah satu manfaat dari kalian itu menemukan suatu isu yang ada di tag editorial itu adalah salah satunya itu. Jadi kalian sebagai manusia menunggu ini aja. Jadi kalian itu harus bisa menemukan suatu fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Apalagi kalian sudah kelas 12 ya. Fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat itu sangat kompleks sekali. Banyak sekali perubahan-perubahan budaya, perubahan-perubahan cara belajar, perubahan-perubahan sebentar. Jalan besar. Apa Mbak ada? Siapa? Yang sedang ramai di Purbalingga? Untuk daerah-daerah tertentu masih belum ada perbaikan jalan gitu. Perbaikan jalan? Iya, masih belum sampai aspal. Itu kan sulit buat transportasi. Iya, terkait dengan transportasi, memang di musim hujan jadi banyak sekali jalan-jalan yang rusak. Tidak hanya transportasi darat saja. Di Purbalingga ada bandara. Isu yang sedang hangat di Purbalingga terkait dengan bandara apa? Apa? Penurunan harga tiket. Setelah itu, kewajiban perangkat desa yang harus membooking perjalanan dari Purbalingga ke Jakarta. Itulah salah satu pemasangan yang ada di dalam pemerintah. Itu adalah salah satu isu yang sedang hangat dan sedang ramai. Banyak pro dan kontra di situ terkait dengan tiket yang ada di Bandara Purbalingga. Selain itu, ada lagi, silakan kalian mengungkapkan isu yang sudah ramai di Purbalingga. Ini rolet lagi. Kalau tidak ada suaranya, rolet lagi. Isu terkait dengan apa? Pangan yang ada di Purbalingga. Tidak hanya ada di Purbalingga, di Indonesia juga sedang mengalami krisis pangan yang sangat luar biasa. Indonesia salah satu pengimpor beras, jagung, kemudian bawang, apalagi Mas Imam? Bawang merah, bawang putih, nah, dan masih banyak. Garam masih impor enggak? Kedelai, ya kedelai. Terus apa lagi? Cabai, ya. Padahal negara Indonesia adalah satu negara maritim yang seharusnya itu sudah bisa melaksanakan ekspor. Itu kenapa? Ada yang tahu penyebabnya apa? Kenapa Mbak Jessica? Kenapa Indonesia masih juga melaksanakan impor beras?
Kira-kira apa? Karena kemajuan teknologi. Ya, karena kemajuan teknologi. Kemajuan apa Indonesia belum mampu menerapkan teknologi terkait dengan pertanian? Ya, belum mampu menerapkan. Kemudian, apakah petani salah satu menurut kalian itu kasta terendah di budaya Indonesia? Tidak. Yakin? Jika setelah lulus nanti kalian jadi petani, mau nggak? Yakin? Petani modern? Mau? Pakainya alat, terus? Jadi itu bukan yang garapnya, tapi yang manajemen flow yang Oh, yang manajemennya. Terus yang kerja siapa? ada orang Yang kerja orang lain juga. Iya. Nah, coba ya, dari SMA ini totalnya ada Pak Guru anggap 1.000. Kemudian dari sebelah ada 1.000. Ada 2.000 untuk Kecamatan Kutasari. Jika 2.000 itu adalah semuanya petani, pasti Indonesia akan ekspor. Nah, tapi nanti gurunya gimana? Nggak ada gurunya. Kemudian nggak ada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi itu salah satu isu yang sedang hangat dan sedang ramai di masyarakat. Itu terkait dengan pangan. Mungkin kalian itu belum memikirkan ke situ, tapi Pak Guru di sini hanya ingin menginformasikan. Nah, ini salah satu KD. KD mengidentifikasi informasi. Jadi ranahnya nanti ya. Itu contohnya seperti ini. Ya, anggap saja ini tag editorial. Anggap saja ya. Nah, tag editorial. Kemudian ada lagi tag editorial yang kedua. Ini ada tag editorial. Ini di dalamnya adalah ada isinya. Isinya apa? Nah, ini air apa? Air bening. Apa ya Mbak air bening? Oh ya, air bening. Nah, air ini adalah isi dari tag editorialnya. Kemudian kemarin juga Pak Guru sudah menjelaskan wadahnya ini adalah struktur tag editorial. Nah, untuk sekarang itu kita belajar tutupnya. Nah, kita belajar tutupnya. Nih, coba kalau ini di bawah tapi tidak ada tutupnya. Hah? Bisa tumpah ya? Bisa tumpah, terus nggak bisa minum lagi. Gitu. Terus kalau ini ditutup, bisa minum nggak? Nggak bisa. Nah, terus tadi penting nggak tutup ini? Penting. Ya, satu lagi. Tahu ini di dalamnya apa? Air. Air apa? Air bening. Air matang. Nah, ya. Ini juga termasuk mengidentifikasi informasi yang ada di dalam tag editorial ini. Nah, jika kalian sudah bawa dari rumah seperti ini, kemudian disajikan kepada seseorang, sopan nggak? Sopan nggak? Nah, terus bisa jadi orang, ini isinya apa? Gitu, dilihat dulu langsung dibuang. Ibaratnya seperti itu. Berarti kita sekarang tinggal belajar tutupnya saja. Ini salah satu kita harus bisa mengidentifikasi informasi-informasi yang ada di dalam tag editorial. Terus berkaitan dengan kehidupan-kehidupan yang ada di masyarakat banyak sekali. Masih hidup? Oke. Cinta itu di mana? Cinta itu di mana cinta? Coba. Dirasa. Tapi bisa diraba kayak gitu. Bisa dicicipi, tutulit ini. Ya, dirasakan apa? Ada di mana? Pernah belajar biologi? Nah, gurunya siapa? Pak Hafiz. Ya. Hafiz. Terkait dengan organ tubuh ya. Organ tubuh manusia. Kita menginformasi lebih detail lagi karena untuk mengidentifikasi informasi itu seperti tadi Pak Guru menganalogikan itu tutup. Walaupun kecil tapi sangat bermanfaat sekali. Walaupun mereka itu ini tujuannya hanya untuk menutupi semuanya dan sangat kecil bandingkan dengan rasa ini rasanya teh di dalamnya. Kemudian ini rasanya wedang bening. Nah, makanya ini Pak Guru sudah mengungkap terkait dengan kehidupan kalian. Cinta ada di mana? Organ hati. Guru biologinya tadi? Pak Hafiz. Fungsi hati apa? Fungsi hati adalah mendeteksi racun. Mendetoks racun. Berarti cinta itu racun. Ya kan ada sisi positif sama
Iya. Terus ada di mana? Masih tetap di hati? Silakan berargumen. Jantung. Nah, kalau berkaitan dengan cinta itu kalian langsung, iya. Ada di paru-paru. Oh, di mata. Cinta itu ada di mata. Iya. Iya, cinta itu ada di Jantung. jantungnya, nanti berdetak. Iya kan emang iya Bang. Iya, ini masih. Kalau cinta. Ya. Coba dipikir lagi. Ini seperti kalian itu menggali suatu informasi. Jadi nanti kalian itu berpendapat, kemudian mencari alternatif solusi, kemudian cari simpulan. Intinya seperti itu. Setelah kita bermain air, saatnya kita bermain hati. Ya. Ini ada isu cinta ya. Cinta itu dari mana? Ayo. Pikiran. Iya. Cinta itu sebenarnya ada di dalam pikiran manusia. Yakin? Itu pendapat kalian ya? Ya. Pikiran ada di mana? Di otak. Berarti seharusnya logo hati itu adalah otak. Ya. Berarti cinta itu adalah otak. Ya, itu ada di pikiran. Fungsi hati sesuai dengan organ biologi seperti yang diajarkan oleh Pak Hafizo itu adalah untuk menetralkan racun. Nah, ya berarti cinta jangan dijadikan sebagai racun. Nah, itu sama seperti kita akan belajar pada pertemuan hari ini. Lanjut. Nah, serius lagi ya. Masih sama dengan peta konsep yang kemarin 3 kali pertemuan. Memang untuk tag editorial itu ada 4 kali pertemuan. Ya. Yang besok, yang terakhir itu kalian itu membuat tag editorial satu persatu. Setelah kalian belajar mulai dari struktur, unsur bahasaan, kemudian isi, kemudian mengidentifikasi informasi-informasi yang ada dan isu-isu yang ada di masyarakat, tinggal saatnya kalian itu memproduksi. Nah, seperti biasa, kalau Pak Guru, hasil karya kalian itu diunggah, diupload, kemudian diterima oleh media massa, 1 tahun nilai kalian itu aman. Kalian mau tidur, mau apa, nggak apa-apa. Yang penting salah satu karya dari kalian itu tembus media massa. Nah, itu kakak-kakak kelas kalian itu banyak yang akhirnya meneruskan di situ. Oke? Ya, paham ya? Nah, ini terkait dengan tag editorial. Ini pada penta konsepnya. Bukan gambar otak ya. Nah, ini ada mengidentifikasi informasi. Kemudian ini yang kemarin kita sudah belajar di sini, kemudian kebahasaan juga, kemudian ada menyeleksi ragam informasi. Nah, ini kan tinggal yang terakhir di sini. Tuh. Lanjut. Nah, ini adalah KD yang sudah kita pelajari. Kita sekarang posisinya ada di sini. Pak Guru sengaja Pak Guru dibalik dari sini 3.6 kemarin juga ya merancang editorial, memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Ini Pak Guru ibaratkan sebagai botolnya tadi. Kemudian tinggal kita menuju ke tutupnya agar botol yang kalian bawa itu tidak tumpah. Adapun tujuannya, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama ada dengan proses pembelajaran modern problem based learning menggunakan media WhatsApp autorespon. Ya, jadi nanti kalian itu berwhatsappan ria dengan Pak Guru. Kemudian yang tujuan yang kedua itu yang pertama mohon maaf itu mengidentifikasi isi terlebih dahulu. Kedua mengidentifikasi pendapat, kemudian ketiga alternatif solusi, keempat simpulan, dan yang terakhir ini adalah membedakan fakta dan opini. Jadi ada tujuannya. Selanjutnya, ya. Nah, sama. Kenapa? Ada yang aneh dengan gambar yang di depan? Ini? Ini Mas Kakak ya? Mas Kakak, Mas Kakak ada di situ. Ini siapa ini yang belakang ini? Nah, ini yang belakang ini kok. Belakangnya lagi. Lah, kita akan melakukan penilaian. Ya, penilaiannya seperti biasa ada 3.
Yang pertama penilaian akhir pembelajaran, itu nanti ketika PAS, PTS, atau ujian lainnya. Kemudian yang kedua, penilaian untuk pembelajaran. Ini penilaiannya ada tugas, presentasi, kemudian ada produk biasa. Kemudian penilaian sebagai pembelajaran. Itu adalah penilaian sikap. Sikap kalian dan sikap antar teman. Lanjut. Disimpan dalam hati terlebih dahulu. Dalam pikiran ya. Ya, nanti Pak Guru rolet lagi, Pak Guru tanyakan di tengah-tengah pembelajaran, nanti kalian akan ingat. Ini ada fakta dan ada opini. Disimpan dulu, jangan dijawab terlebih dahulu. Oke? Baca dulu. Itu disimpan dalam pikiran kalian dulu. Kira-kira ini nanti apa? Yang pertama, kemudian yang kedua itu apa? Ketiga itu apa? Sudah? Sudah belum? Belum, ya. Jangan dijawab dulu. Ya, Pak Guru belum menyuruh kalian untuk menjawab pertanyaan. Ya. Selamat pagi. Oke, silakan kalian berkelompok. Ya, berkelompok terlebih dahulu. Ayo, semuanya berkelompok. Sesuai dengan kelompok template Canva yang kemarin ya. Jadi nanti pekerjaan kalian itu runtut dari pertama sampai akhir, sampai kalian itu memproduksi tag editorial. Silakan kalian berkelompok. Sudah? Sudah berkelompok semua ya, sesuai dengan template Canva kemarin. Silakan kalian barcode yang ada di depan ini. Sudah? Jadi setelah barcode itu pasti langsung menuju WA. Nomor WA. Biarkan dulu, jangan dulu dikirim. Langsung ada kata-kata salam ya. Ya, langsung ada kata-kata salam. Coba Pak Guru kasih contoh satu. Ayo silakan kalian kirim pesan WA-nya ke barcode yang tadi. Sudah? Coba Pak Guru lihat. Ya, Revani, Lina, Nada, Alhuda, Vika, Dona. Ini, ya Pak Guru contohkan satu saja. Punyanya siapa ini kira-kira ya? Sini, Dona. Untuk Mbak Dona jangan dulu kirim WA ya. Nah, ditahan dulu. Ini untuk petunjuk saja. Nah, nah. Nih Pak Guru contohkan. Ini kalian sudah mengirim salam, kemudian Pak Guru menjawab dengan cepat. Pak Guru ngetiknya cepat ya. Ya, cepat nanti ya. Pas respon. Ya, itu kemudian langsung ada pembukaan. Ini ada salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat menjalani hari-hari yang penuh makna ini dan sampai terakhir. Dan kalian ikuti petunjuknya. Silakan kalian jawab menu.
Itu adalah WA-nya kalian, jawab menu. Hmm? Sudah? Dijawab nggak? Dijawab. Ini kok Mbak Dona enggak? Ini Mbak Dona belum ada jawaban? Oh, jengkel ini. Servernya. Ya. Apa yang sudah dijawab? Oh, ini. Dari Mbak Siva ya. Ya, Mbak Siva. Nah, ini dia. Jadi untuk hari ini, seperti tadi tujuan pembelajarannya adalah kalian menggunakan WhatsApp autorespon. Ini adalah balasan dari Pak Guru ya. Ini yang pertama, petunjuknya. Jadi setelah kalian mengirim menu, itu banyak sekali di sini untuk kalian ikuti untuk menjawabnya. Yang pertama ada presensi, ini wajib untuk kalian. Karena untuk administrasi kehadiran hari ini, seperti biasa menggunakan Google Form, kemudian video. Video di sini berisi materi-materi terkait dengan tag editorial. Pak Guru sudah membuat ada 4 KD di situ. Dan teksnya ini adalah salah satu contoh tag editorialnya. Ini ada materi pengertian tag editorial, juga ada identifikasi informasi, kemudian menyampaikan pendapat atau argumen, menyeleksi ragam informasi, ada fakta, ada opini. Nah, di sini ada juga rumah belajar. Nah, ini adalah sumber dari pemerintah ya, rumah belajar untuk kalian. Kemudian setelah itu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan. Nah, ada LKPD juga. Sini juga ada LKPD-nya. LKPD-nya ketika kalian membalas LKPD, otomatis langsung ke link template Canva yang sudah kalian buat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian ada nilainya juga, Pak Guru transparasi. Semua nilai-nilai kalian Pak Guru tampilkan. Jika ini WA ini bisa diakses oleh orang tua kalian, maka orang tua kalian itu bisa melihat nilai kalian. Ya. Jadi itu. Kemudian yang terakhir itu ada rangkuman. Ini adalah settingan untuk tag editorial dan untuk pembelajaran hari ini. Ya. Nah, terus gimana caranya? Sebelumnya di sini ada pertanyaan. Udah bisa WA semua ya? Ya, WA-an di sini bisa semua? Ya, takutnya kan ada yang tidak bisa WA-an. WhatsApp-an. Bukan WA-an ya, WhatsApp. Bukan WhatsApp. Nah, itu ada izin apa ini? Nggak tahu ya, siapa yang WA siapa itu nggak ada namanya juga. Ya. Pasti ini nanti dibalasi sama Pak Guru, otomatis juga. Nah, coba Mbak Siva mana Mbak Siva? Oh ya, Mbak Siva ada di depan. Coba kamu presensi, balas presensi. Pak Guru ada di sini ya. Pak Guru tidak sedang WA-an. Ya, presensi. Ditunggu. Nah, bentar dulu, bentar dulu. Nah, otomatis langsung dijawab. Silakan klik link berikut untuk melakukan presensi. Nah, diklik Mbak. Ya, silakan semuanya klik presensi. Bantar teman boleh pada WA yuk. Bantar sekali itu. Yang balas siapa? Pak Guru juga nggak tahu. Yang balas siapa? Itu ada lagi salam ini Naswa. Mana Naswa? Ya, mungkin kata-katanya salah ini kodenya. Sudah. Iya. Nah, udah. Oke, Mbak Siva coba balas lagi menu. Balas menu lagi. Kalau nggak langsung menu saja coba, Mbak. Ya, misal salam itu tidak menjawab, berarti langsung jawabnya ke menu saja. Biar kembali ke awal lagi. Kalau menu dibalas ya. Nah, oke, sekarang dengan kelompok kalian, kalian bebaskan mengeksplor materi untuk menjawab LKPD dan penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Silakan kalian berwhatsappan Ria. Pak Guru memonitor dari jawaban kalian di sini nih. Contoh, Vika Nur. Nah, Vika Nur mana? Mbak Vika?
Nah, Mbak Vika, itu kan belum ada jawaban. Coba tenang dulu ya. Tenang. Ada Mbak Vika, ada Mbak Mutia. Nah, berarti di sini Mbak Mutia nomor absen 22 ya. Nih, ini ada ini Pak Guru langsung kasih nama di atasnya ini. Kemarin siapa yang rekap nama ya? Nah, ya, terima kasih ya, Mbak. Ya, sudah memudahkan Pak Guru. Ya. Ini ada Mbak Mutia nomor absen 22. Nanti kalau tua ini namanya siapa? Simut. Ya, ya Mbak Simut. Ya. Mbak Mutia itu baru mengakses LKPD. Mbak Mutia, ini kamu baru belajar LKPD. Ternyata yang atas-atas ini kamu belum membuka materinya. Ya, belum membuka materinya. Silakan kamu buka. Nah, jadi ketika kalian berWhatsApp Ria, tetap Pak Guru kontrol untuk kalian bisa menerima materi semuanya dari sumber-sumber yang sudah Pak Guru sediakan. Apa saja sumbernya kemarin? Ada YouTube, kemudian ada blog, kemudian ada rumah belajar. Oke, Pak Guru kasih waktu 30 menit. Ya. Jangan lupa penilaian sikap juga ini diisi dan juga penilaian pengetahuan. Oke, silakan kalian kerjakan. Gimana? Iya, resensi dulu. Menu. Sudah pasti sudah bisa dibalas. Sudah ya. Jangan lihat balasan ini sama kelompok. Iya, dilihatnya di HP kalian. Ya, malah lihat layar LCD. Ya.
Sudah? Oh ya, masih WA-an ya. Ini juga sama. Yang kemarin saja. Iya, yang kemarin aja. Pakai yang kemarin. Iya, yang pakai Canva. Kalau enggak itu ke pekerjaan kelas. Ya, Mbak. Jadi seperti itu. Nah, nih. Ini sudah dijawab LKPD-nya. Apa? Nah, ini sudah argumen ya. Untuk teksnya tag apa tadi judulnya? Tag editorialnya. Mendorong inflasi. Oh ya, kemarin presentasi ya. Mendorong inflasi. Ini sudah sampai unsur kebahasaan, sudah. Pernyataannya mengandung isu juga sudah. Argumen sudah. Kalimat opininya belum.
Fakta juga belum. Silakan kamu ekspor ya materinya di WA tadi terkait dengan fakta dan opini. Karena tinggal cari, banyak sekali materi di situ. Pak Guru hanya menyediakan. Oh juga ini kan pas ketika kalian kelas 10 ya, kelas 10 kalau enggak kelas 11 terkait dengan eksposisi itu kalian sudah ada di situ juga. Ini hampir sama dengan teks eksposisi. Fakta dan opini juga sudah dibahas juga. Nah, ini kan hanya mengulang lagi dan menguatkan terkait dengan teks editorial. Dan yang terakhir, ini kan ada dukungan dan saran kepada siapakah yang dituju oleh editorial tersebut. Jadi ada beberapa pihak. Yang pertama, dari pemerintah. Kemudian biasanya tuju yang kedua ditujukan kepada siapa? Masyarakat. Atau tiganya itu netral. Nah, kira-kira yang kalian analisis itu, ini untuk poin nomor 5 ya, untuk yang nomor 5, itu ditujukan kepada siapa? Apakah kepada pemerintah, atau kepada masyarakat, atau itu netral? Untuk fakta-faktanya jangan lupa. Fakta, kemudian ada juga opini. Paham? Gimana, Mbak? Nih. Hasilnya gimana, Mbak? Udah benar ya pakai gini ya? Hah? Udah benar ya? Iya, udah benar ini. Jadi, jika saja BI, ya sudah. Dilanjutkan. Untuk yang dukungan dan saran kepada siapakah yang dituju oleh editor tersebut. Gimana? Surat dispen dari Bustami. Surat dispen dari Gustami. Iya. Kemana? Lagi ngurusin yang food SMA. Oh iya. Gustami. Tolong di ya. Sekretarisnya siapa? Ada sekretarisnya? Iya, tolong Mbak Gustami itu diabsenkan tapi izin ya. Jadi sebaiknya gimana? Kayak gini kok. Gimana? Ini kan pakai template yang kemarin Pak Nur kasih. Iya, template yang kemarin. Pakai yang dulu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sama aja ya. Sama aja. Oh, malah ini bagian yang ini. Nah, kan aku pas kamu Gimana? yang kemarin loh. Lah iya sama Cuma aja. kemarin kan nyuruhnya Pak Guru kalau bisa ke soalnya aja pakai ini. Iya. Jadi kan bukan kayak gitu. Di bawahnya itu kan ada seperti ini. Nah, kemudian ini ditambahkan. Nah, ditambahkan lembar kerjanya kalian. Plus duplikat atau tambah. Ya udah. Nah, ini udah selesai apa? Udah selesai. Tulislah kalimat. Oh, ini yang dituju ya? Iya. Atau fakta? Ini fakta atau yang dituju? Fakta. Ya, fakta ya. Gimana? Nah, ya ini fakta. Kalau dukungan dasarnya itu kayak gitu. Coba yang dukungan. Nah, setelah kamu membaca, kamu itu menyimpulkan. Menyimpulkan lah kira-kira isi dari tiap paragrafnya itu kan di editorial itu ada paragraf. Nah, itu kira-kira itu tulisannya itu menuju ke siapa? Tulisannya itu apakah mengkritik kepada pemerintah atau kepada
cuma gini pemerintah gitu toh apa? Ya nggak dijelaskan, masa jawabannya hanya pemerintah, masyarakat yang nggak dijelaskan. Dijelaskan dengan bahasanya kamu. Enggak anu kalimat yang mengandung kritikan buat pemerintah gitu. Boleh. Yang tercoba di teks. Boleh. Iya. Nah, biasanya kalau teks editorial dan teks yang lain juga itu kan setiap paragraf ini untuk seluruhnya saja ya, untuk semuanya hanya dari apa? Koran apa, Mbak? Kompas. Kompas ya. Tidak hanya dari koran Kompas. Di setiap paragraf itu tentunya ada gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, di situ dikumpulkan dulu gagasan utamanya itu apa, kemudian disimpulkan. Nah, setelah menyimpulkan itu, apakah tulisan tersebut tertuju kepada pemerintah atau kepada masyarakat? Nah, setelah itu bisa kalian tentukan. Oh ya, ternyata ini kepada pemerintah. Nah, terus argumen-argumennya itu apa saja? Bisa ditulis gagasan utama tersebut. Paham? Paham ya? Ini ada WA dari Ayang. Mas Guru film-film mana kok? Iya itu, ya kan? Oh, tampilannya di atasnya, jadinya Pak Guru lihat Ayang. Oke, sambil mengerjakan tugas kelompok kalian, silakan kalian kerjakan secara individu penilaian sikapnya sama WA kepada Pak Guru, kemudian ada jawaban langsung. Setelah itu penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan, tolong diperhatikan terlebih dahulu, teman-teman. Untuk penilaian pengetahuan, di situ kan soalnya itu ada 10. Karena tidak mungkin kan kalau punya 20 menit sampai 20, kemudian 50 itu kan nggak mungkin. Itu soalnya ada 10. Kemudian untuk LKPD-nya ini karena KD-nya adalah 3.5, maka untuk LKPD ini Pak Guru masukkan ke dalam nilai pengetahuan untuk isinya. Jadi 50 pilihan ganda, 5 urean. Nah, bobot per soalnya itu ada 5. Jadi jika kalian 10 itu benar semua dapat 50, baru pilihan gandanya saja. Kemudian ureanya ada 5. Setiap poin itu ada 10, berarti 50. Nah, kalian dapat 100 jika itu betul, betul semua. Silakan dikerjakan untuk penilaian pengetahuannya. Ya. LKPD-nya juga ada suara itunya ya, ada musiknya, bisa diklik suaranya. Presensi absen 1 belum mengerjakan sikap. 2 sudah, 3, 4, 5, 6 belum. Baru beberapa yang mengerjakan. Jadi silakan dikerjakan sambil mengerjakan kelompok. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the next lesson.
Apa? Ya aku lagi WA-an karo piye? Jalan Rikote, Pak. Itunya ditutup lagi, Mbak. Itunya ditutup lagi. Ya. Baru penilaian sikap. Oke. Hmm? Sudah, Mas? Ini berdua duduk. Oh, lagi. Sudah? Depan. Dari kelompok kendalanya apa? Kendala yang dialami? Tidak ada. Oh, di barcode-nya itu. Oh, iya. Tapi bisa ya. Yang sudah, silakan kalian kirim ya. Baik itu LKPD, kemudian penilaian sikap, pengenalan pengetahuan. Kalau LKPD di template Canva, silakan kirim template-nya ke guru atau ke kelas Canva kalian. Sudah. Sudah. Sudah ya. Ini identifikasi informasinya sudah ya, Mbak. Kemudian pendapatnya juga sudah. Menyeleksi ragam informasi juga sudah. Ada fakta, ada opini, ada rumah belajar, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan. Oke. Silakan. Ice breaking. Siap-siap. Ya, Mas. Aduh. Hmm? Sudah, Mas?
Sudah dikirim ya. Ini masih mengerjakan pengetahuan. Nah, itu poinnya 55 semuanya. Jadi totalnya ada 50. Silakan diselesaikan. Mas Eka mana tugasnya? Oh, sudah. Hah? Kan tadi yang mengerjakan 10 soal. Iya. Terus yang 50 poin lagi jadi mana, Pak? Dari ini LKPD kalian 50. Itu kan ada 5 soal yang Pak Guru tuliskan di itu soalnya. Nah, itu setiap soal itu poinnya 10. Setiap soal itu poinnya 10, kemudian kali 5 jadi 50. Jadi, totalnya 100 dengan pilihan ganda ini. Jadi seperti itu. Untuk penilaian keterampilannya itu ada produknya itu nanti ketika kalian sudah mengerjakan teks editorial, sudah membuat ya, kemudian sama tugas-tugas LKPD sebelumnya. Tapi masih di dalam Canva itu, masih satu template itu loh. Jadi kan Pak Guru menilainya mudah, kalian juga mengerjakannya mudah. Jadi seperti itu. Kalau hari ini kan cuma medianya diganti saja. Yang tadinya langsung ke Canva, tapi Pak Guru melalui WhatsApp. Jadi seperti itu. Oke. Presentasi Pak ya. Selamat pagi. Sekarang ice breaking ya. Nah, pemimpin ice breaking. Silakan, Mbak. Selamat sore teman-teman. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Oke, dalam SPI ini saya akan membawakan permainan di mana permainan ini melatih kefokusan kalian. Permainan ini dinamai dengan kuncup dan mawar. Oke, kuncup dan mawar. Sebelum dimulai, tolong dikirim semuanya dulu ya. Maaf Mbak Mutia, nanti dulu sebentar. Kalau sudah dikirim, silakan kalian pakai mode pesawat handphonenya ya, karena ini ada petir, jadi di mode pesawat semuanya. Kalau sudah dikirim ya, segera dikirim. Ayo dimulai. Sebelumnya kalian berdiri dulu ya. Speaking kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Kak Mutiara. Nah sekarang tangan kita ke atas ya kalau saya bilang kuncup. Kalau bukan, kalau kita bilang kuncup, kalian ini kuncup, mekar, kuncup, mekar, mekar. Konsentrasi ya. Nah, untuk sekarang instruksinya saya balik ya. Kalau
kita bilang, saya bilang mekar, kalian kuncup. Kalau saya bilang kuncup, kalian mekar. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Kuncup. Kakak salah. Demikian speaking dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Guru. Persilakan untuk melakukan presentasi ya. Pak Guru kasih waktu 3 menit saja untuk presentasi karena cuaca tidak mendukung sekali. Ayo. Mbak Lina mana? Mbak Lina, tunjuk tangan. Oh iya. Silakan maju untuk melakukan presentasi. Sudah dikirim ke tabletnya Pak Guru ya? Sudah ya? Oke, silakan maju untuk melakukan presentasi. Dinyalain ini. Nah, ditekan ya dekat. Jangan terlalu dekat dengan itu ya. Jangan terlalu dekat. Ya. Oke, dilanjutkan saja. Nanti Pak Guru tampilkan karyanya kamu. Ini yang mana Mbak? Nama usernya siapa? Sudah dilanjutkan saja. Dilanjutkan. Tuliskan pernyataan yang mengandung isu yang dibahas dalam penggalan editorial di atas. Tolong yang lain diperhatikan Isu ya. yang dibahas yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa hari lalu menyebut negara-negara di dunia akan mengalami krisis pangan pada 2023. Sedangkan argumen yang ditemukan pada penggalan teks editorial tersebut yaitu 1. Prediksi gelap untuk 2023 tidak hanya di sektor ekonomi secara keseluruhan. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK sudah mulai terjadi, bahkan menimpa perusahaan-perusahaan besar berskala multinasional. 2. Ketahanan pangan adalah benteng terakhir saat terjadi ancaman krisis. Jika benteng ketahanan pangan jebol, kekacauan segera mengintai. 3. Sayang sekali, masih banyak persoalan dari hulu ke hilir pada sektor pangan. Sistem manajemen produksi mulai dari pembenihan hingga sarana penunjang seperti pupuk masih membayangi para petani. 4. Untuk produksi pangan strategis atau padi, jagung, kedelai, hanya kedelai yang minus. 5. Sektor perdagangan, perindustrian, kesehatan, dan sebagainya sama-sama berkepentingan untuk menerbitkan regulasi yang mengakibatkan tumpang tindih dan inefisiensi di banyak lini. 6. Problem klasik yang menyangkut tata kelola saat sampai pada tahap distribusi pelaku pada sektor pangan harus berhadapan dengan keribetan dan kerumitan regulasi dari berbagai instansi. Kalimat opini yang terdapat pada penggalan teks tersebut adalah 1. Ketahanan pangan adalah benteng terakhir saat terjadi ancaman krisis. Jika benteng ketahanan pangan jebol, keracunan segera mengintai. 2.
Indonesia dengan sumber daya alam yang luas, biasa sebetulnya tidak perlu khawatir akan krisis pangan. 3. Sektor perdagangan, perindustrian, kesehatan, dan sebagainya sama-sama berkepentingan untuk menerbitkan regulasi yang mengakibatkan tulang tinggi dan inefisiensi di banyak lini. 4. Manusia masih berusaha bertahan hidup ketika kehilangan pekerjaan. Kalimat fakta yang terdapat pada penggalan teks tersebut adalah: 1. Prediksi gelap untuk 2023 tidak hanya di sektor pangan, tetapi juga di sektor ekonomi secara keseluruhan. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK sudah mulai terjadi, bahkan menimpa perusahaan-perusahaan besar berskala multinasional. 2. Kemampuan alam Indonesia untuk produksi pangan sungguhnya sangat berlimpah. 3. Kelangkaan pupuk pada 2022 mengakibatkan gangguan atas musim tanam dan akibatnya akan dirasakan sebagai kelangkaan pangan pada 2023. 4. Realisasi produk padi hingga September 2022 mencapai 8.238.177 ton dan akan mencapai 9.579.069 ton atau sekitar 5,5 juta ton beras. 5. Manusia tidak mungkin bertahan ketika tidak ada ketersediaan pangan. Dukungan dan saran kepada siapakah yang dituju oleh teks editorial tersebut? Dukungan dan saran yang dituju oleh teks editorial tersebut yaitu kepada masyarakat Indonesia dan negara-negara di dunia yang kemungkinan akan mengalami krisis pangan pada tahun 2023. Dengan argumen pendukung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa hari lalu menyebut negara-negara di dunia akan mengalami krisis pangan pada 2023. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Dari, sebutkan nama, Mbak. Dan kelompok apa? Dari kelompok orang mana ya? Perkenalkan, nama saya Maesaroh dari kelompok Kompas. Saya mau bertanya, apa perbedaan fakta dan opini? Terima kasih. Oke, Mbak Saroh, kami jawab. Kalimat opini adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pendapat, pandangan, dan anggapan. Sedangkan kalimat fakta adalah kalimat yang menyatakan tentang peristiwa atau kejadian nyata yang dicampuri pendapat. Dilansir dari modul juga bisa, jika fakta tidak terbantahkan, opini sebaliknya justru masih bisa diterbantahkan lagi. Apakah sudah cukup, Mbak Sarah? Sebutkan contoh fakta. Contoh fakta itu manusia adalah makhluk sosial. Sebutkan contoh kalimat opini dalam teks kalian. Opini dari teksnya editorial. Kalimat opini yang ada di teks kelompok kami yaitu manusia masih berusaha bertahan hidup ketika kehilangan pekerjaan. Cukup? Cukup, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya tentang isu terkini di Indonesia yang lagi hangat. Apa? Gimana? Jadi Pak, saya bantu ya Mbak Nada. Iya. Yeah. Jadi isu yang lagi hangat di Indonesia yaitu gempa yang terjadi di Cianjur. Oke, terima kasih.
Maka kami akhiri. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Terima kasih ya Mbak sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Seperti biasa, kalian di rumah atau besok ya, atau nanti malam, kalian silakan komentari hasil kerja teman kalian, kelompok teman kalian di kelasnya tanpa Pak Guru ini. Jadi kalian bisa langsung mengomentari di situ ya. Karena ini waktunya sudah cukup sore dan sedang terjadi petir ya, Mbak. Hujan, Mbak. Ya. Tolong HP-nya dimatikan saja. WA-nya sudah berhenti. WA-nya berhenti. Seperti biasa, Pak Guru akan menampilkan hasil nilai pertemuan kali ini. Yang pertama dari penilaian pengetahuan kalian. Ini seperti biasa. Kalian bisa akses melalui WhatsApp kalian ya. Nah, di sini masih ada beberapa yang belum tuntas ini. Mbak Farhan, Mas Farhan, kemudian ada Tasya, Amelia belum ya. Silakan untuk nanti kita lihat untuk yang penilaian urean. Apakah ureannya kalian itu mendapatkan nilai, kalau mendapatkan nilai 50 tinggal dibagi 2 saja. Jadi itu. Ini bahan evaluasi buat kalian. Kemudian ini juga ada skornya langsung, ada jawabannya. Kehadiran hari ini sudah, kemudian ini penilaian pengetahuannya. Untuk keterampilannya nanti kalau sudah kalian itu sudah membuat tag editorial. Jadi Pak Guru sudah ada catatan terkait dengan penilaian keterampilan. Salah satunya adalah penilaian produk. Itu ada yang mau menyimpulkan? Nah, menyimpulkan pembelajaran hari ini. Gimana? Oh, Mas Farhan, nggak rolet lagi nih. Oke, terima kasih Mas Farhan sudah bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Langsung saja, ya. Jadi pembelajaran kali ini berisi tentang struktur teks editorial. Pengertian dari editorial yaitu teks yang menyatakan pandangan atau argumen dari suatu permasalahan di masyarakat, yang isinya fakta dan opini. Fakta merupakan hal yang benar-benar terjadi. Fakta merupakan pernyataan yang tak terbantah lagi kebenarannya. Kalimat fakta merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, suasana yang benar-benar terjadi dan bersifat objektif. Sedangkan opini merupakan pendapat pribadi seseorang yang tidak dilandasi fakta, tetapi lebih dilandasi selera pribadi. Opini dalam tajuk rencana atau editorial merupakan pendapat dari redaksi atau redaktor senior dalam menyiapi permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, dan pendapat tersebut harus mempunyai kedalaman analisa. Jadi itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pembelajaran kali ini. Selebihnya terima kasih atas pembelajaran Pak Haji yang menyenangkan. Oke, terima kasih kembali Mas Farhan ya sudah menyimpulkan. Namun Pak Guru tegaskan lagi ya, ini nanti juga Pak Guru di-share di template kampanye. Jadi tag editorial itu adalah tag yang suatu media massa yang menyatakan pandangan media bersangkutan terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itu ada identifikasi informasi, kemudian ada permasalahan yang dibahas, permasalahan fakta dalam tag editorial, dan ada opini dalam tag editorial. Jadi itu. Jadi kita sudah belajar tentang bentar ya. Nah, sudah belajar tentang tag editorial, kalian sudah belajar tentang tutup botol tersebut. Tinggal kalian sudah saatnya kalian membuat botol dan mengisi botol tersebut dengan minuman apa. Apakah kopi, apakah air putih, apakah teh, atau apa. Itu terserah kalian, terserah kelompok kalian. Itu pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi pertemuan selanjutnya kalian itu
eh, menulis teks editorial dengan nuratika struktur dan kaidah kebahasaan, kemudian mempresentasikan lagi dan membuat template Canva. Nah, tapi Pak Guru kasih rambu terlebih dahulu. Ya, kasih rambu-rambunya terkaitan dengan Indonesia. Sudah siapkah Indonesia menghadapi 2023? Ya. Silakan kalian jawab sendiri, kemudian kalian buat teks editorialnya terkaitan dengan pertanyaan ini. Udah, itu untuk memancing kalian. Kira-kira sudah siap belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Itu tergantung kelompok kalian nanti untuk membahasnya. Jadi, selamat pagi. Oke, jadi itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih ya. Sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kalian. Tapi sebelum kita berdoa dan mengakhiri ini, alangkah baiknya kita mendoakan korban gempa yang ada di Cianjur ya. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan segera pulih kembali kota Cianjur, Jawa Barat. Oke, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf ya. Nah, sudah belajar banyak di sini dan kalian juga sudah insya Allah sudah bisa membuat teks editorial dengan baik dan benar. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya. Gimana? Dari MIPA 2. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Ya, dari MIPA 2. Nanti dulu. Gimana? Selamat Hari Guru. Oh, selamat Hari Guru. Oke, terima kasih. Ini malah ya nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, ini Pak Guru taruh sini dulu ya. Pak Guru mau komunikasi dengan dosen terlebih dahulu. Ngono sisan bela. Ngono sisan bela. Ngono sisan bela. Mau dadi ora mendo gawe ini. Dadi uri iki. Iya. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih wajahnya Pak Aji? Belum ada suaranya Pak Aji. Ya, sudah terdengar. Halo Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya ini sudah selesai, lancar, aman, terkendali? Halo Pak Aji. Halo Pak Aji. Headphone, semacam headphone. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya? Gitu. Ya sedikit deg-degan karena di sini lagi petir Bu ini Bu.
Oh, lagi petir. Nggih, lagi Oh, petir. iya, iya, iya. Ini Oke, besar. oke. Ya, tapi lancar kok, alhamdulillah ya, nggak down seperti kemarin ya. Baik, selamat Pak Aji sudah menyelesaikan tahap PPI keempat ini dengan sangat baik ya. Tadi di awal suara jelas, walaupun sempat tadi agak geber ya, agak ngeder gitu. Nggak tahu apa mungkin hanya saya atau mungkin semua, saya juga kurang paham. Hanya di kuping saya tadi suaranya brebet-brebet gitu. Nggak putus-putus sih, tapi ngeder kayak gitu. Kemudian video bagus, ini kameranya, kameramennya juga oke ya, keren ya. Nggak statis aja ya, tapi bisa gerak-gerak juga. Kemudian tadi runtutannya sudah. Kemudian menampilkan film ya tadi ya Pak Aji ya. Di awal menampilkan film, filmnya bagus menurut saya. Cuman tadi yang menyimpulkan makna film itu yang pertama langsung Pak Aji gitu ya. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau ditawarkan dulu nih ke anak-anak biar apa ya namanya eh memberikan atensi kepada mereka, memberikan kesempatan agar mereka memberikan atensi gitu. Kemudian tadi yang ilustrasi dengan tempat minum dan air minum itu untuk menjelaskan apa ya Pak Aji? Itu untuk yang mengidentifikasi informasi itu terkait dengan KD-nya. Karena kan kemarin kan sudah struktur dan unsur kebangsaan, nah ini tinggal isinya. Jadi seperti itu. Berarti tadi penutup gitu maksudnya ya? Nggih, untuk membuat itu. Untuk penutup editorial gitu ya? Nggih, setelah itu disuruh jadi untuk kalau membuat botol. Jadi seperti itu. oh iya iya iya. Terus tadi ada cinta juga ya? Cinta ada di mana gitu. Anak-anak kalau bahas masalah cinta langsung heboh nih, apalagi anak-anak Nggih, SMA ya. betul. Terus anak-anaknya pakai batik, memang kalau Kamis pembiasaannya pakai batik. Nggih, kalau di sini ya, kita bebaskan untuk menggunakan batik pada hari Iya Kamis. iya oke. Oke, terus tadi WA autorespon juga masih digunakan ya Pak Aji ya. Masih. Ini berarti memang WA autorespon selalu digunakan di setiap materi ya? Nggih, semisal sedang di luar bu saya. Oh, Jadi, ketika sedang di luar. Terus nggih. ketika tadi di dalam, ini tadi WA autoresponnya dipakai untuk menjelaskan atau untuk apa nih? Tadi saya agak kurang begitu memahami ya yang WA. Ada menjelaskan, kemudian ada materinya juga di situ. Sebenarnya itu hanya untuk media saja. Nggih. Oh, gitu ya. Jadi ketika peserta didik itu minta materi terkait dengan fakta, itu peserta didik itu tinggal WA fakta, kemudian langsung dibalas otomatis. Jadi seperti itu. Iya, berarti jadi nggak perlu klik Google ya? Nggih, langsung perlu, di WA langsung di autorespon WA. itu Nggih, ya. jadi WA-nya itu banyak sekali. Nggih. Berarti sebenarnya kayak semacam ensiklopedia, Pak, ya, yang dibuat sendiri ya? Nggih, seperti itu. Oh iya, oke. Berarti kontennya juga Pak Aji nih yang ngisi? Nggih, konten-kontennya juga Wah, inovatif sekali ya. ada presensi dan itu juga nyambung terhadap nilai-nilai yang ada keseluruhan dari KD awal sampai akhir itu. Oh iya. Wah, Jenengan itu memang unggul di teknologi nih. Bagus sekali Pak Haji. Teruslah berinovasi, menghasilkan karya-karya yang inovatif. Dan jangan hanya disimpan sendiri. Kalau hanya disimpan sendiri itu nanti justru ilmunya mandek ya. Artinya Pak Haji harus mulai berani. Ya mungkin sudah ya, hanya saya belum tahu ya. Sudah ya, sudah membagikan dengan teman ya. Dengan teman sejawat. Intinya pokoknya semangat terus berbagi supaya ilmu kita jadi bertambah gitu. Catatan kekurangan di saya hanya satu Pak Haji, kurang greget. Nggak tahu apa mungkin Pak Haji terlalu sibuk dengan deg-degan takut ada petir terus mati atau gimana gitu ya. Jadi saya rasa kurang greget ya, nggak kayak biasanya gitu. Pak Haji biasanya kan greget gitu ya. Tadi saya lihat itu jadi kayak apa ya, kalau masalah gaya berbicara sih ya memang Pak Haji udah begitu. Cuman tadi kayak kurang dirasa itu kayak kurang greget aja gitu sih. Tapi secara keseluruhan oke, bagus. Ini lagi petir. Oh iya. Nah itu mungkin saya pikir karena kekhawatiran itu jadi jenengan agak kurang fokus ke kelas gitu ya. Baik, tapi sudah bagus Pak Haji, luar biasa seorang ketua kelas yang bisa menjadi teladan ini. Matur suwun, dari saya cukup. Monggo Prof Kirno. Sangat Bu Tipi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Guru yang hebat. Oh, sekarang hari guru ya? Besok, Prof. Besok. Oh, besok. Oh, tadi tanggal kok 25 besok. Adi sudah mendapatkan apa tadi? Bunga. Ucapan selamat hari guru. Anak-anak iya, muridnya perhatian gitu banget. Iya. Tanggal 25 ya? Iya, besok, Prof. Luar biasa bagus. Apa yang disampaikan Bu Pipit itu benar ya.
Jadi Pak Aji itu sudah memiliki keunggulan yang luar biasa. IT-nya, kreativitasnya gitu ya, perlu ditularkan ke teman-teman supaya tidak hanya semuanya pada bisa gitu ya, Pak Aji ya. Insya Allah. Nah, anak nanti generasi berikutnya nanti akan lebih pintar lagi gitu diharapkan. Pembelajaran sudah runtuh. Tadi saya agak terlambat masuk karena ada rapat di kantor pusat itu, rektorat. Di bagian awal saya masuk sudah langsung pemutaran film begitu. Nah, kemudian materi yang diajarkan itu editorial ya, Pak Aji ya. Teks editorial. Nyambung materi yang kemarin. Struktur. Kalau kemarin struktur kemudian apa? Kalau hari ini itu mengidentifikasi informasi, isinya, Prof. Mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi. Kalau struktur ya. Dan unsur bahasanya itu pertemuan kemarin, Prof. Iya, jadi apa ada unsur fakta, unsur opini begitu ya. Ya. Tadi menggambarkan, menganalogkan editorial dengan botol gitu ya. Betul. Nah, mungkin botol dan bisa cinta, juga betul. Iya, betul. Bisa juga dengan editorial itu digambarkan dengan fisik manusia, dengan manusia. Jadi kepala itu bagian pendahuluan itu ya, adanya bagian isi, kemudian kesimpulan sarannya itu kaki gitu. Itu bisa. Ya. Tiba-tiba lihat botol Prof dari saya analogikan langsung gitu ya. Gitu. Iya. Nah, tapi tadi sayangnya belum dijelaskan bagian-bagiannya ya. Kenapa botolnya kecil kok botolnya tidak besar? Nah, badannya yang lebih besar. Itu kan maksudnya kalau bagian pendahuluan itu kepala, itu ibaratkan kalau fisik manusia ya. Itu kalau isinya itu bagian badan itu ada tangan dan sebagainya. Nah, itu lebih konkret lagi. Oke. Tadi benar yang disampaikan Bu Pipi tadi sempat pada menit tapi di analoginya memang menurut saya waktunya masih agak kelamaan ya Mas, agak kelamaan, jadi sampai setengah jam lebih gitu. Nah, mungkin untuk berikutnya analoginya jangan terlalu banyak model mungkin supaya mengurangi waktu gitu. Satu tapi difokuskan. Nah, setelah itu terus suaranya gember gitu loh. Apa itu? Berebet-berebet. Suaranya berebet-berebet. Terus nguling-nguling gitu. Nguling-nguling gitu. Nah, itu yang ya itu faktor apa ya? Elektroniknya gitu ya. Nah, kemudian sempat juga terhenti suaranya sampai saya ngantuk gitu. Itu pukul 13.30 sampai 13.50, 20 menit nggak ada suaranya. Waduh, ini kesannya kayak lagi ngerjakan anak-anak ya, tapi jadi sepi, nggak ada suaranya. Ternyata ini sebenarnya karena gangguan teknisi ya, gangguan itu ya. Di sini lagi petir Prof, ini hujan besar. Oh ya, enggak, maksudnya waktu itu pada jam itu. Memang ada. Ada petir itu dari awal itu, Prof. Tadi kan sempat ngedip juga sampai mati lampu itu. Oh iya. Oh ya, tadi ada yang menyalakan lampu atau gimana, tadi ada yang naik anak. Itu ngapa? Itu memperbaiki lampu. Oh gitu ya, tadi ada lagi yang petir ini, Prof. Naik ke kursi kayaknya tuh. Makanya tadi di akhiran agak dipercepat, Prof. Takut nggak? Iya. Takut. Iya, jadi saya sempat nggak ada suaranya nih, jadi sampai agak nunggu lama gitu, udah 20 menit. Nah, itu yang menjadi katakanlah kekurangan karena gangguan gangguan situasi gitu ya. Di rekamannya nanti kan pastinya suaranya akan jelas. Secara keseluruhan pembelajaran Pak Aji luar biasa, bagus, anak-anak jadi berpikir tingkat tinggi ya. Tapi apakah kira-kira anak-anak tidak jenuh atau kelelahan atau ada efek negatifnya dengan terlalu lama memegang HP gitu? Pasti ada, Pak.
pasti ada kelelahan dan kejenuhan terkait dengan Iya. penggunaan teknologi itu. Jadi Kenapa ini tidak disarankan misalnya pakai laptop gitu? banyak yang tidak punya, Bro. Oh begitu ya. Oke, mungkin HP dan ini pun pakainya Canva yang bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Jadi seperti Iya, itu. iya. Oke. Ya, soalnya ini iya mohon maaf ini untuk contoh saja. Cucu saya itu gara-gara terlalu banyak bermain HP lalu matanya jadi minus Oke. itu. Oke, banyak. Itu jadi saya kasihan dengan cucu saya tapi sudah itulah ya apa ya susah dikendalikan. Pokoknya yang dipegang HP terus itu. Oke. Ya Jadi mudah-mudahan anak-anak yang memainkan HP lama itu tidak membuat jadi egois, tetapi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk belajar begitu. Paling tidak dengan cara Pak Haji memanfaatkan HP itu menjadikan anak-anak sadar bahwa HP tidak hanya untuk bermain game tetapi juga untuk belajar. Jinji. Oke, bagus. Bagus sekali ya. Terima kasih. Sukses. Haji. Sukses Begitu ya, buat Bu Pak Pipit Haji. ya. Nggih, Matur siap. nuwun Prof. Pak Haji, saya boleh tanya satu hal? Nggih, Bu Pipit monggo, Bu. Pak Haji sudah pernah mencoba lomba kompetisi guru, kompetensi guru maksud saya? Pernah, Bu. Belum. Pernah. Nah, sudah pernah. Pernah. Apa yang pernah diikuti? Terkait dengan Google Master, Google itu, terus kiriman-kiriman karya-karya seperti itu. Oh, Oke. kemarin coba ikut pernah lomba inovasi pembelajaran nggak? Inovasi pembelajaran yang kemarin sempat ditawari dan di tengah jalan saya berhenti, Bu. Nggak belum ya? selesai. Oh iya, iya. Sebenarnya Iya. sudah ada proyek yang Besok. dari Prof Jawa Tengah apa enggak? Betul. Nggih. Jadi banyak banget apa namanya ya ajang-ajang seperti itu Pak Haji. Nggih. Itu memang apa ya namanya kalah menang itu kan urusan belakang ya. Nggih. Kalau menurut saya mencoba itu jauh lebih baik karena ketika mencoba kadang kesempatan lain itu terbuka kayak gitu. Jadi Pak Haji punya kemampuan IT yang bagus, jarang loh guru bahasa Indonesia yang IT-nya bagus gitu. Jadi kalau punya kemampuan IT yang bagus dikembangkan, ikutkan di ajang, nanti biar kita dapat kesempatan-kesempatan selanjutnya gitu. Jangan terus merasa aduh minder gini-gini, enggak usah. Kadang-kadang kita tuh terlalu underestimate dengan diri sendiri, tapi sebenarnya kita itu luar biasa kayak gitu. Jadi harus yakin karya Pak Haji ini layak untuk di publish, untuk diikutkan dalam perlombaan gitu. Gitu ya Pak Kirno ya. Iya, setuju itu. Itu kemarin Jadi malah Pak, rencananya itu yang buat lomba itu pakai sentuhan tangan. Untuk membuka materinya itu rencananya pakai sentuhan tangan. Oh, pakai sentuhan tangan. Oke. Tapi di tengah-tengah itu nggak dilanjutkan. Yang kemarin yang dari Jawa Tengah. Nah itu Jadi seperti itu. dikembangkan lagi. Kalau yang untuk WhatsApp autorespon kan memang sudah banyak juga yang pakai ya. Mungkin nanti Pak Haji bisa mengembangkan yang lain lah gitu. Kayak ini kan apa namanya perlombaan guru inspiratif itu kan ada. Terus yang dari BBGP kemarin juga ada. Yang dari Seameo. Nah dari Seameo ini banyak banget juga nih kesempatan-kesempatan untuk kita guru bahasa Indonesia gitu. Yang lain juga ya, nggak cuma Pak Haji, yang lain juga ini Bu Juju, kemudian Bu Tri Lestari dan semuanya ini kesempatannya sangat banyak, masih muda. Itu kalau kita mau jadi luar biasa, usaha kita juga harus luar biasa. Kalau kita usahanya biasa-biasa aja ya kita akan jadi guru biasa gitu. Iya Ibu, Gitu ya, terima kasih. Terima kasih. Pokoknya Nah, tidak Mas hanya Haikal Pak juga Haji nih. untuk semuanya ini, Semuanya, termasuk iya, adminnya semuanya. itu ya. Betul. Siap, Prof. Untuk semuanya, Pak Haikal dan sebagainya Ya. gitu. Kan pilihan ada di tangan kita. Kita mau jadi yang biasa-biasa aja atau luar biasa gitu. Ya, oke, terima kasih teman-teman semua. Iya, Atur ya, suwun, Prof. Bu Pipit, Kirno. sekalian Oke. informasi untuk besok. Besok kan ada 2 penampilan, yaitu dari saya dan Bu Tari. Iya. Mulai pukul berapa? Kemungkinan nanti mulai pukul 8, Ibu, setelah upacara. Karena besok hari guru di sekolah kami ada Betul, saya upacara juga terlebih bertugas dahulu. di 2 Iya. agenda. Ini besok gimana ya? Prof, ini saya juga besok pagi itu jadi pembawa acara di upacaranya. Terus setelah upacara saya jadi MC di acara resepsinya kabupaten. Jadinya ya kalau memang waktunya sudah positif itu paling nanti saya mendua.
mendua hati. Nggih, itu dong. Ya mungkin Seperti kurang lebih, biasa. nggih, kurang lebih jam 8-an menunggu Pukul anak-anak 8 selesai ya. upacara Setelah juga, upacara kurang selesai lebih, ya. nggih. Nggih. Nggih, Nanti nunggu selesai upacara upacara saya selesai. langsung pasang headset juga. Nggih, nanti Oke, akan Ya kami semuanya semangat Pak informasikan Haifat. kembali. semuanya sibuk Nggih. gitu ya. Iya betul, Jadi saya lagi ya monggo apalagi kita Prof Firno nih. bareng-bareng. Prof Firno nih pasti mendua atau mentiga Nggih, nih yang Prof terima Otong menlima. kasih. Cukup nggih, Bu Nggih, siap, Pipin, Prof. Pak Nggih, Aji. Matur nggih. nuwun Prof Firno, Matur Prof nuwun, Ipin. nggih. Dan teman-teman Iya, sama-sama Selalu teman-teman. diberi admin 1, 2, 3. Semangat. Terima Amin kasih semua atas ya. ilmu yang Oke, Terima terima bermanfaatnya. kasih, salam sehat dan kasih. bahagia untuk semuanya. Prof Ya, Firno, mohon sukses izin. semua ya. Assalamualaikum. Ya, Prof Amin. Firno, Bu Saya Pipin. mohon izin keluar ya. Ya, Nggih. saya juga izin guys. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun.